Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandi Maulana dengan NIM 250201015. Nah, di video kali ini saya mau sistem informasi manajemen atau yang sering disingkat SIM. Ini sebenarnya topik yang super relevan di era digital sekarang karena hampir semua organisasi dan perusahaan sudah bergantung pada sistem informasi. Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, bisa kita lihat di slide 21. Yang pertama kita mulai dari pertanyaan paling dasar, apa itu SIM? Jadi, menurut Gordon B. Davis, ini ada di slide 21 ya. Sistem informasi manajemen adalah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Simpelnya, SIM itu kayak otak sebuah dari organisasi inti atau apa ya, intinya otak dari sebuah organisasi. Dia yang mengolah semua data, terus menyajikan menjadi informasi yang berguna untuk para manajer dan pengambil keputusan untuk jangka panjang. Kita geser ke slide 21. Nah, Break juga menambahkan sistem informasi itu adalah rangkaian proses bisnis yang saling berhubungan secara logis untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, bukan cuma soal komputer ya, tapi tentang proses dan alur informasinya. Nah, untuk poin selanjutnya kita geser ke slide 51. Ini kita akan membahas apa tujuan SIM, apa sih tujuan dari SIM tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan, mulai dari perancangan, pengorganisasian, sampai pengendalian kegiatan operasi suatu perusahaan. Intinya, SIM ada supaya keputusan yang dibuat itu tepat sasaran dan berbasis data. Tidak asal-asalan, tidak ngawur, semua itu berbasis data. Nah, kita masuk ke bagian 2 yaitu komponen SIM. Kita buka di slide kembali 24. Nah, ini komponen SIM. Di slide 24 ini dijelaskan bahwa SIM terdiri dari 6 blok utama. Yang pertama ada blok input. Ini adalah semua data yang masih ke sistem. Kedua, blok model, logika dan prosedur yang mengolah data tersebut. Ketiga, blok output, hasil olahan yang jadi informasi berguna. Keempat, blok teknologi, ini hardware yang jadi alat kerjanya. Dan kelima, blok database, tempat menyimpan semua data. Dan keenam, blok kendali, pengamanan sistem supaya tidak terganggu. Keenam blok ini saling berinteraksi satu sama lain. Kalau salah satu bermasalah, semua bisa kena dampaknya. Lalu kita buka pembahasan selanjutnya, yaitu di slide 7. Nah, untuk bisa jalan, SIM butuh dua bahan bakar utama, data dan informasi. Data ini fakta mentah, belum punya arti, sedangkan informasi adalah data yang sudah diolah sehingga bermakna dan bisa digunakan untuk membuat keputusan. Lalu kita masuk ke slide 3. Nah, selain itu, SIM juga butuh manusia sebagai pengelola, mulai dari operator komputer, programmer, analisis sistem, sampai manajer puncak yang menggunakan informasinya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sering ditanyain, bagaimana SIM dikembangkan? Jawabannya adalah di pendekatan yang namanya SDLC atau System Development Life Cycle. SDLC adalah metode terstruktur untuk membangun sistem informasi secara bertahap. Tahapannya ada 5. Tahapan 1, perencanaan. Di sini kita bisa menyadari ada masalah, mendefinisikan masalahnya, lalu bikin studi kelayakan apakah sistem baru ini worth it untuk dibangun. Nah, tahap 2 adalah analisis. Kita cari tahu kebutuhan informasi organisasi secara detail, apa yang dibutuhkan, apa penggunaannya, masalah apa yang harus diselesaikan. Nah, untuk tahap yang ketiga adalah perencanaan. Di sini kita mulai merancang input seperti apa, prosesnya bagaimana, outputnya apa, dan database-nya bagaimana strukturnya. Dan lalu masuk ke dalam tahap 4. Di tahap 4 ini implementasi, sistem mulai dibangun dan diterapkan. Kadang ini berarti mengganti sistem lama dengan yang baru secara total.
Nah, untuk tahap yang kelima ini adalah pemeliharaan atau maintenance, biasanya disebut maintenance. Setelah sistem jalan, kita terus pantau, evaluasi, dan tingkatkan secara berkala. Pendekatan SDLC ini bersifat terorganisir dan disiplin. Setiap fase harus selesai sebelum lanjut ke fase berikutnya. Itulah kenapa pembangunan sistem informasi tidak terburu-buru. Nah, kita masuk ke dalam bagian 4. Penerapan SIM di dunia bisnis. Nah, bagian yang paling seru, penerapan SIM di dunia nyata. Nah, SIM itu tidak cuma teori, tapi beneran pakai dan dipakai di banyak bidang. Pertama ada DSS, Decision Support System. Nah, ini sistem yang dirancang untuk bantu manajer membuat keputusan, terutama untuk masalah yang semi terstruktur. Misalnya manajer mau memilih supplier terbaik dari 10 pilihan. DSS bisa memodelkan dan menganalisis semua alternatif itu. DSS bekerja dengan menyediakan informasi dan kemampuan pemodelan matematika. Bahkan ada yang namanya grup DSS yang memungkinkan sekelompok orang membuat keputusan bersama secara lebih terstruktur. Nah, next satu level lagi ada ACE, Executive Information System. Kalau DSS buat manajer menengah, ACE ini khusus buat eksekutif puncak. Mereka bisa memantau kondisi perusahaan secara real time, melihat tren, dan mengambil keputusan strategis. Di slide 213, dua tipe pemakaian ACE. Ada dua pemakaian: coach, aktif eksplorasi data sendiri, dan ada yang pakai sebuah cover, lebih pasif, minta laporan dari staff. Lalu geser ke manufacturing information system. Untuk mendukung proses produksi, di sini ada konsep reader point untuk kapan harus pesan bahan baku, lalu MRP atau material requirement planning untuk perencanaan kebutuhan material. Ini MRP 2 yang lebih canggih dan mengintegritas seluruh sistem manajemen produksi dan akuntansi. Nah, bagian 5 yaitu isu dan tantangan dari SIM itu sendiri. Sekarang kita bahas hal-hal yang sering terjadi tentang tantangan dalam SIM. Yang pertama, soal outsourcing. Outsourcing itu ketika perusahaan menyerahkan sebagian atau seluruh operasi komputernya ke pihak luar. Keuntungannya jelas, hemat biaya dan bisa fokus ke bisnis inti, tapi resikonya juga ada. Kita bisa kehilangan kendali atas data dan sistem kita. Ada berbagai bentuk layanan outsourcing, dari entry data sederhana, contract programming, sampai sistem integration di mana outsourcer mengerjakan seluruh tahapan SDLC dari nol. Nah, tantangan berikutnya adalah keamanan sistem. Di era digital ini, ancaman terhadap sistem informasi makin banyak, dari hacker, virus, sampai kesalahan manusia. Menjelaskan bahwa keamanan sistem diarahkan untuk mencapai 3 tujuan: keberhasilan data, ketersediaan sistem bagi yang berhak, dan integritas data agar tidak dimanipulasi. Nah, mungkin itu semua sudah cukup untuk pembahasan kali ini. Untuk penutup, kenapa sih SIM penting? Jadi dari semua yang sudah kita bahas tadi, SIM itu bukan sekedar soal komputer dan teknologi. SIM adalah jembatan antara data dan keputusan. Tanpa SIM yang baik, organisasi akan berjalan lambat, boros, dan rentan salah langkah. Di era sekarang, perusahaan yang menguasai informasi adalah perusahaan yang unggul, dan SIM adalah fondasi dari semua itu. Semoga review ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa.